Bismillah, alhamdulillahillazi qad awzada min nurihi nuran bihi amal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zinudihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati, Ketua Yayasan Al-Hidayah beserta rombongan. Kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus Yayasan Al-Hidayah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita hormati, sama kita muliakan Kepala Sekolah Al-Hidayah SMP SM Yatia Ciputat dan Dewan Guru Ibu Bapak yang insya Allah mudah-mudahan kita doain guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, biar duitnya banyak. Kalau gurunya duitnya banyak, insya Allah gemuk semua badannya. Allah, alhamdulillah. Dan sama kita berdoa siswa-siswi ya pihak, semoga cita-citanya, keinginannya tercapai. Amin ya Rabbal. Mungkin di antara para murid-murid ini ada yang ingin jadi dokter, biar nanti jadi dokter yang soleh dan solehah. Mungkin ada yang ingin menjadi RT, ada yang mau jadi RT. Hah? Gak mau? Ada anak RT di sini ada? Hah? Yaitu penerus bapaknya berarti. Dan di sini ada sahabat saya Ustaz Ubaidillah, beliau guru MP Madrasah Pembangunan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, segenap para santri aja ya, mahasiswa, siswi yang insya Allah pagi menjelang siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita sama berbahagia, bergembira memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Kita duduk bersama, insya Allah tujuan kita, niat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah yang mulia, pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya di sini kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar cinta kepada Nabi, handphone lu umpetin dulu. Kalau enggak jual ke konter. Dengerin ya, awas yang mainin handphone, kitingan,
Kalau udah selesai baru main handphone lu ganti mau bodo amat. Ya, kemarin mau ngehadirin maulid Nabi, jangan ada yang main handphone, yang main handphone kinting. Halo, yang ngomong buat gue ya. Awas, jangan ada yang main Facebook. Pak Kiai, bagaimana kalau saya ngerekam Pak Kiai? Boleh nggak? Boleh. Ngerekam tapi jangan pura-pura ngerekam. Ya, moto boleh, silakan, tapi jangan ditaruh di status karena banyak yang demen muntah. Dengerin ya, saya ngomong nggak lama, kita ngomong nggak lama ya, kurang lebih sekitar 10 menit lah. 10 menit siap? 10 menit siap? Siap 10 menit? Ibu bapak 10 menit siap? Kurang 10 menit sebelum azan zuhur maksudnya. Masya Allah, tabarakallah, kalau kita bicara akhlak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi ini mempunyai 4 sifat. Apa yang pertama? Ada yang bisa? Ini akibat libur 2 tahun begini nih. Apa emang jangan-jangan bego? Apa sifat Nabi? Ada 4, apa? Sutik, bagian kagak berurutan juga. Itu juga tebak-tebakan sebenarnya. Ya, mudah-mudahan para soleh solehah, amin. Sifat Nabi ada berapa? Kata siapa? Ya kata Pak Ustaz, coba itu. Ini kita kenalin dulu nih sifat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang kita benar-benar cinta kepada baginda Rasul Muhammad, bukan sekedar kita merayakan saja, tapi bagaimana kita mengikuti jejak baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang bicara cinta. Saya tanya sekarang, cinta itu apa? You know cinta? Cinta itu love-lovean katanya. Enggak. Bu Guru tahu cinta? Apa cinta itu? Demen. Cinta itu demen. Ya demen ya cinta. Apa cinta? Ayo saya tanya. Ngomong cinta, wow, baru SMP udah cium tangan, kentut. Nikah belum, apa belum, ketua yayasan. Insya Allah siap dia mah nggak ada. Ini mah pindahan dari Yapia. Baru SMP dicium tangan, taul. Belum tentu itu calon lu. Sekarang saya tanya, cinta apa ya? Ngomong-ngomong cinta kan ngerti juga. Tong, cinta apa? Hah? Cinta itu bukan hanya saja kita dengan pengorbanan. Karena ada cinta berarti ada rasa. Siapa tadi? Udah punya cewek loh? Belum? Sian. Ada dandan. Karena ada rasa, guru. Timbulnya ibu cinta karena ada rasa. Kalau tidak ada rasa, ibu tidak akan memunculkan sebuah cinta. Cinta itu bukan hanya saja buta. Kalau buta nggak ada rasa, tidak terasa. Itulah nikmatnya cinta. You know cinta? Ini sampean nih kalian semua datang hadir kemari karena ada rasa.
rasa memiliki, rasa menjiwai, sehingga di sini timbul cinta. Makanya ada orang bilang cinta itu anugerah. Kalau orang udah cinta, mohon maaf, kotoran, tai ayam rasa coklat. Kamu pernah nyobain? Rasa tai. Coklat bego lo. Bener nih anak-anak sini ya, buat tai ayam rasa coklat. Gue belum tahu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Makanya kalau kita bicara cinta, ayo ikuti ajaran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh, dari mulai semenjak dini kalian dididik oleh guru-guru kalian, diajarkan yang pertama adalah akhlak, adab. Kepada siapa? Pertama, kepada kedua orang tua. Ini yang diajarkan baginda Rasul. Adab, akhlak ini yang harus diutamakan. Sepinter apapun kalian, sehebat apapun kalian, apapun kalian kemampuannya, kalau akhlaknya nggak ada, nilainya jong. You know jong? Kosong. Apa kosong? Nol. Apa nol? Ya kosong. Makanya kenapa baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah ke muka bumi ini apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Makanya kalian ini dididik oleh orang tua kalian ke yang namanya ini yayasan Yapia ini adalah untuk apa? Membenahi akhlakul karimah agar menjadi anak yang baik, agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal. Orang tua kalian tepat dihadirkan kalian di hadapan guru-guru kalian yang ada di sini. Ini luar biasa, nggak sembarangan kalian punya guru, punya ibu guru, punya bapak guru. Mereka mendidik bukan hanya saja melontarkan kata-kata, tapi lihat perjuangan mereka. Pagi, siang, malam, bagaimana tugas mereka agar mendidik kalian menjadi orang yang baik dan yang terbaik. Alhamdulillah. Bersyukur, doain kita punya guru biar pada sehat, amin. Ini punya guru sama guru gedek aja bawaan. Jangan, guru itu deketin, kasih yang terbaik sama guru kita. Ingat nak, kalian sekarang belum terasa, nanti baru akan terasa. Ternyata guru matematika biar kata galak, ternyata guru apa di sini? IPA, kamu guru IPA galak sini? Enggak baik kok. Baik, kalau enggak baik dia enggak akan masuk di sekolah ini. Kita doain panjang umur, amin. Guru apa lah misalkan? Nanti kalian akan terasa. Masya Allah, saya nggak nyangka bahasa Inggris guru galak banget sama saya. Ternyata terbukti hari ini saya bekerja di suatu perusahaan, saya bisa bahasa Inggris. Ternyata guru saya yang mendidik saya yang dulu begitu galak, ternyata ada manfaat dan ada hikmahnya saat ini. Nak dengarkan, guru galak itu bukannya benci sama kita, bukan gedeng sama kita. Guru kalau galakin kita itu berarti guru tuh sayang, cinta sama kita. Amin. Ya Rabbal. Agar apa? Kalian biar jadi orang bodoh, supaya nggak jadi orang bodoh, agar menjadi orang yang baik dan pintar. Ini guru galak dijauhin. Galak dia mah. Kenapa? Pokoknya kita sekolah bolos karena dia kalau bahasa orang kita gila apa? Gila apa ngiler? Pokoknya di guru paling galak. Justru anak-anak yang berbahagia. Sekarang Anda berbicara seperti itu, nanti baru terasa. Begitupun lihat guru-guru Anda dan saat ini, mereka sukses karena apa? Karena mereka mental kuat. Mohon maaf Pak,
Bu Guru, Pak Guru, saya usia SD kelas 5 itu saya udah pondok pesantren dari Cidahu, jauh mondok. Saya diantar sama orang tua nyampe sono, sampai lokasi dibilang sama kiai, Pak Kiai titip anak saya, Maba Saudara Al-Fatah, terserah nih anak mau diapain kayak, saya bingung. Kalau saya ceburin repot ya. Dititipin sama kiai, saya bismillah, la haula. Saya nggak bicara macam-macam karena ini pendidikan dari ayah saya. Saya ditaruh di pesantren, bismillah. Setahun 2 tahun, alhamdulillah luar biasa. Kalian enak, tiap hari ketemu orang tua, makan enak, malam makan enak. Jajan dapat. Saya ujung berong di gunung. Nyuci sendiri, masak sendiri, masih bocah. Tahu bocah? Kecil. Ngampak kayu sendiri. Masya Allah, masak nasi sendiri. Itu masak air hangus. Ya kan? Masak sendiri, apa semua sendiri. Tapi di sini ada hikmah di balik itu. Luar biasa, nggak sembarangan kita mendidik ilmu. Dididik akhlak oleh guru kita, dididik akhlak oleh yang namanya kita punya guru. Dimulai itu dari pertama itu dulu, digodok dulu. Makanya ada moto tuh, berani hidup, berani berjuang, takut berjuang, jangan hidup. Begitu. Makanya kalian harus punya moto, punya misi dalam yang namanya hidup, untuk ke depannya. Sekolah biar bagus, biar baik, akhlak yang harus diutamakan. Nah, makanya untuk anak-anakku dan para guru semuanya, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita harus benar-benar menjalankan daripada apa yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Subhanallah, tabarakallah. Kok kenapa baginda Rasul itu sampai diutus ke muka bumi ini? Karena dulu sebelum Rasul itu lahir, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, itu dulu manusia saking bodohnya tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai perilaku yang baik. Semua serba halal, bilang haram bilang halal, pokoknya semua serba asik. Akhlak manusia udah nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Waktu itu sebelum lahir baginda Rasul Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah, saking bejatnya itu akhlak manusia, bobroknya akhlak manusia, yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman bodohnya manusia. Bukan gak pintar, tapi bodoh. Bukan gak pintar. Bebas mereka hubungan apapun, hubungan seks bebas. Oh, laki-laki sama laki-laki, emang enak, terong sama terong. Iya kan? Perempuan sama perempuan bebas, Pak. Minuman keras bebas, pergaulan bebas. Oh, bahkan mohon maaf, ada anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup karena nggak ada harganya perempuan. Makanya setelah itu berjalan demi tahun, berjalan, turunlah utusan Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diangkat. Kita umat manusia, nggak tanggung-tanggung. Perempuan diangkat derajatnya. Apa? Al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada surga di bawah telapak kaki bapak? Enggak ada, yang ada kutil. Makanya perempuan, bu, mohon maaf, ibu diangkat derajatnya. Masya Allah, tabarakallah, mulia. Seorang ibu mulia, seorang wanita mulia. Makanya Anda yang akan jaga aurat. Ingat, jaga aurat. Ini di sini doang kan pakai kerudung. Ntar aja belok ke sono, kayak malampir lagi. Ya, ingat, mumpung masih muda, tutup auratmu. Kamu itu mahal. Kamu kenal sama KFC? KFC, tahu KFC? KFC, tahu KFC? McD, tahu McD? KFC? Lu tahu KFC? Ya KFC. Takutnya nggak tahu, Pak.
biasa makan ayam pinggir. Kalau saya kan orang komplek beda. KFC sama ayam yang di pinggir jalan itu kan sama-sama ayam, iya kan? Itu KFC diteriguin, tahu terigu? Terigu. Ya yang putih terigu tuh. Kita nggak tahu, saya kasih tahu biar penjelasan, ya nggak? Ini udara panas begini, konsumsi belum dapat ya. Udah dapat belum? Jolo. Itu kakus lu masukin apa? Itu yang namanya ayam. Ayam bahasa Inggrisnya apa? Second. Oh, chicken. Ya kan kalau udah mati kan second. Kalau belum mati kan berarti chicken, ya nggak? Itu yang namanya ayam, masya Allah tabarakallah, sama-sama ayam. Tatkala dia dibungkus rapi, itu ayam rapi dibungkusnya, bungkusannya rapi, kemasannya rapi, masya Allah, terigunya rapi. Mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Mahal. Anda sekali mesen yang namanya itu di tempat makan satu restoran disebut dengan KFC itu, sekali makan 37.000. Itu paketnya paket biasa. Kalau paket luar biasa harganya lebih mahal. Makanya kalau Anda ingin bagus akhlaknya, tutupin auratmu dengan pakaianmu yang bagus. Jangan pakai terigu. Kita pakai terigu lagi. Pakai saya biar mahal, pakai terigu aja. Itu orang bego namanya. Makanya tutup auratnya. Biar mahal, semakin ditutup orang semakin penasaran. Lah coba kalau pakaiannya mohon maaf, kita jalan ke TikTok. Ini kan TikTok depannya. Ada yang pakaian begini nih. Wow. Terus si Udin, dia kan, si Hamzah, Ucup, matanya udah jualan, belalak. Ya kan? Pas lagi jalan ke perempuan, mana kulit putih, ya enggak? Pakaian ke bawah kada, ke atas enggak? Kuntilanak. Iya kan? Dilihat sama dia berdua, bertiga. Pulang lewat. Kata dia, neraka. Oh. Iya kan? Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau Anda berpakaian rapi, berkerudung, bajunya rapi, apa orang bilang? Subhanallah, surga. Tuh. Dan kalian kalau dibungkus, semakin dibungkus, laki-laki yang ada di sini pasti penasaran. Bagaimana sih dalamnya, botak atau gondrong? Setiap yang dibungkus itu mahal. Tuh, Bu Guru, ya, Bu Guru juga jangan di sekolah dong begini, di rumah juga harus kayak begini, ya kan? Makanya mohon maaf, kita nih guru kadang-kadang suka ditiru sama murid. Jangan sampai guru kencing berdiri, murid lari. Kita benar-benar jadi guru. Kadang sekarang mas saraf penilaian sedikit aja, saraf penilaian udah saya crack datu murid, ya. Makanya kalian juga perlu hati-hati juga dalam dunia pendidikan sekarang ini luar biasa dahsyat. Kita dituntut harus benar-benar, apalagi masuknya dunia elektronik, dunia komunikasi, luar biasa dahsyatnya. Ini handphone aja ini kan kalau saya bilang ini setan gepeng namanya nih. Benar Pak, ini emang pengaruh banget. Sekarang udah para pinter main app di Facebook dan sebagainya. Bukan gak boleh digunakan, iya kan? Bukan gak boleh digunakan, silakan yang namanya media sosial boleh digunakan, tapi yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, jangan sekali-kali deh. Manfaatkan. Kalau berdakwah itu boleh, silakan. Ya, berdakwah boleh tuh. YouTube bikin YouTuber boleh dalam berdakwah. Tapi kalau kita menghina, mencaci, apalagi kita menghujat dan sebagainya, ini yang bahaya. Terus lagi foto-foto, sekarang kan gampang diedit, ya kan? Palanya misalkan dia nih, siapa? Perempuan,
Palanya kayak badannya misalkan nih yang perempuan nih, palanya lain, Andin. Ya kan, pala Andin. Kan ada yang kayak gitu modelnya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang udah serba-serba yang kayak begitu. Makanya manfaatkan dunia elektronik itu untuk pendidikan, insya Allah. Nah, ibu bapak rahimakumullah, anak-anakku yang berbahagia, kita kembali lagi kepada pendidikan tadi. Masya Allah, tabarakallah, itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Itu yang disebut rahmatan lil alamin. Bukan hanya kita manusia saja, Pak. Seluruh alam semesta ini, seluruh dunia ini diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan. Kenapa? Turunnya salah satu sosok manusia yang sangat luar biasa, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta ini, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan beliau itu memang manusia biasa, tapi ini manusia yang sangat luar biasa. Rasulullah berkeringat, kita juga berkeringat, tapi keringatnya Rasul sama kita berbeda, Bu. Keringatnya Rasul mah wangi. Lah kalau keringatnya kepala sekolah lebih ketek. Ya kan? Beda. Sama manusia, tapi beliau manusia yang sangat luar biasa, enggak sembarangan. Makanya anak-anakku yang berbahagia, ibu, guru, bapak guru yang dirahmati Allah, inilah pentingnya untuk kita. Setelah baginda Rasul lahir ke muka bumi, Masya Allah, godaan, ujian, tantangan luar biasa. Lahir baru berapa bulan rojol yang namanya di muka bumi, ditinggalin sama ibu. Masya Allah, yang disuruhin orang lain itu baginda Rasul. Yatim, nggak ada emak, yatim piatu, nggak ada bapak, nggak ada emak, nggak ada emak, nggak ada bapak. Yatim piatu, baginda Rasul Muhammad SAW. Dididik, dia punya saudara, dia punya paman, dia punya kakek. Masya Allah, tabarakallah, sampai menginjak dewasa di 9 bulan, di 9 tahun, sampai 12 tahun, sampai 25 tahun, itu nggak mudah menjalankan tugas. Baru usia 1 tahun saja diberikan tugas yang sangat dahsyat, ditinggalkan oleh orang tua. Terus dan terus, tantangan demi tantangan banyak. Godaan demi godaan banyak, ujian demi ujian banyak. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ujian bukan hanya saja ucapan. Rasulullah mendapat ancaman mau dibunuh. Kalau orang baik begitu, karena datang rahmat Allah, datang orang baik. Setiap kebaikan itu, Pak, Bu Guru, Pak Guru, kita semua ini anak-anakku yang berbahagia, termasuk Al-Fakir. Setiap kita menjalankan kebaikan, cobaannya, Pak, banyak, ujiannya, Pak, banyak. Ini kayak kalian nih. Misalkan nih, kalian datang ke masjid, mau bener-bener, itu pasti aja ada yang nolongin. Halo, pakai ke masjid segala, soalin lo. Yang pakai kerudung nih, bener-bener biasanya nggak pakai kerudung, ngomongin sama temennya. Soalin lo pakai kerudung, iya kan? Tuh, sebener lo, jaim lo. Karena kita mau berbuat baik, Pak, tantangannya banyak, rintangannya banyak. Bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW? Tapi itu tidak dihiraukan, karena kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki orang banyak, terus berjuang di jalan Allah. Di situ baginda Rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Makanya untuk kalian nih semua, kalian berbuat baik terus di sekolah, berbuat istiqomah kebaikan. Di mana saja berada, insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terus dan terus belajar. Jangan ada kata lepas, jangan ada kata capek, dan gak usah khawatir. Insya Allah selagi kita nanamnya bagus, nanti buahnya pun akan bagus, insya Allah. Tuh poin yang pertama. Yang kedua, ya,
Rasulullah baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita bahas, Rasulullah mempunyai 4 sifat. Yang pertama adalah syukur. Bagaimana kejujurannya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jujur. Dari mulai yang namanya lahir, Rasulullah menurut riwayat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disusui oleh orang lain. Itu Rasulullah menyusu di kanan, yang satu ada di kiri. Rasulullah kalau kanan ya kanan, enggak kiri kanan. Kalau kita kan kadang-kadang nyusu kiri kanan, yang kanan diisep, yang kiri diisep. Artinya ini nyusu netein. Anak. Bukan jorok lo kadang-kadang keras pikiran lo. Lu nyusu nggak mama lo? Biasanya kalau yang nggak nyusu giginya ompong, coba cengir lah. Berarti nyusunya mas api dia nih. Dia menyusu asih lah, bahasa halusnya asih. Sebab kalau bicara di sekolah itu halus bahasanya, nggak boleh ngeres. Saya juga bingung karena saya orang Betawi, ini susah saya ngomongnya, gitu ya. Asih lah, asih ya asih. Asihnya bagi Rasul Muhammad SAW itu kalau kanan, karena kalau yang kiri bukan haknya. Nah coba kalau kamu, ya kan, padahal bukan haknya, diambil juga. Ya, oh ini jatah saya, oh tidak. Kayak tadi makanan bukan haknya, lu makan juga. Udah sakit laparnya. Gua sedot dong air mineral lu disedot juga. Yang ini disedot, yang kiri, yang di belakang itu disedot. Lu masih ada kue lu tuh lontong buat gua aja ya. Dimakan juga, iya kan? Terus sifat gosok, kita tahu gosok itu kalau bukan hak kita tuh kayak sendal misalkan, sendal bukan punya kita, main pakai aja, ya kan? Jangan begitu nih, ya udah nggak boleh sekarang mah, udah tahu akhlaknya, bilang dulu. Cuma kadang-kadang enggak, sendal udah dipakai baru bilang, gua tadi pakai sendal lu ya. Nah coba itu kelakuan siapa tuh? Ya, jangan aja seperti itu. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jujur. Tuh, makanya kalian harus tanamkan sifat itu. Selain jujur apa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau itu orangnya amanah. Amanah. Kita diberikan amanah kadang-kadang mohon maaf suka simpang siur. Ya, dikasih amanah sama guru, tolong nak hari ini jum. Kemarin ngejum nggak? Kemarin ya. Ini baru ini masuk. Tangsel ini udah masuk belum sih? Udah ya? Udah berapa bulan? 3 bulan. Udah 3 bulan masuk. Tapi ini ya, apa namanya? Separuh. Separuh laki, separuh perempuan gitu. Gurunya separuh juga berarti ya. Gajinya jangan-jangan separuh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat amanah. Kalian diamanahin sama guru kalian. Ya, nah sekarang sekolah libur karena diadakan salah satu kasus saat ini wabah pandemi. Jadi sekolah semua di rumah. Coba tingkat kejujuran kalian diperhatikan. Kadang-kadang Pak lagi ngejum di rumah, atasnya kerudung, bawahnya kolor. Ngaku loh. Iya kan? Tuh atasnya mau pakai peci rapi, ya kan? Bawahnya pakai anduk. Ini orang kebanyakan begitu Bu. Kadang-kadang gurunya juga begitu, di kamar mandi dia ngejum. Nah, makanya buat kalian, ini kita amanah, cobalah dari sini. Kita diamanahkan sama guru kita. Isina pelajaranmu, isi ini yang namanya apa yang sudah ditugaskan. Amanah, jalankan. Ini buat kalian semua, buat kita semua, termasuk saya Al-Fakir. Ya, ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Sifat amanahnya luar biasa. Apalagi dia menyampaikan kejujuran. Bukan hanya sekedar yang namanya menyampaikan ton kosong, bunyi nyaringnya kantong kosong nggak ada isinya. Ya, ini anak-anakku yang berbahagia, para dewan guru yang dirahmati Allah. Saya berbicara begini bukan artinya saya ini orang benar. Kadang kita mudah menyampaikan tapi sulit untuk melaksanakan. Prakteknya sulit Pak.
Ini mohon maaf, kadang kita bangga dengan kedudukan kita. Baru dipanggil al-mukarram wal-muhtaram, al-alim al-alama, merasa aliman dari manusia, tapi belum tentu alim di hadapan Allah. Hati-hati. Oh, di hadapan manusia mau kayak orang bener. Iya lah, sorban panjang pakai hordeng. Iya kan? Pakai baju gamis. Ini cuma hanya pakaian, Pak. Bisa dibeli pasar tiputan. Kita kadang-kadang kualitas kita ini yang kita harus jalankan. Pembicaraan dan perilaku kadang-kadang gak sama. Turun dari mobil diiringin sama orang-orang. Kumplang pakai marawis. Awas minggir jangan salaman. Ya kan, kiainya lagi capek. Lu capek ngapain kemarin bego? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sombong dengan kepribadiannya, sombong dengan kita keilmuannya. Hati-hati. Kita mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah. Terus bagaimana caranya kiai? Bagaimana caranya ustaz? Harus dengan akhlak, harus dengan adab. Itu yang paling terpenting. Makanya akhlak harus kita gunakan dengan sebaik-baik. Makanya kadang ngeri Pak Guru, Bu Guru. Dengan adanya kayak gini, ini amanah. Kalau tidak kita yang namanya menjalankan kabur ngeri. Ya, makanya kita sebagai guru harus benar-benar murid dan kalian bisa merasakan. Jangan hanya kita menyampaikan, tapi tidak sesuai dengan kepribadian. Ini yang kita khawatirkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nanti kalau kalian udah jadi orang sukses, jadi orang hebat, tolong jaga akhlak kalian dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Masya Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sifat-sifat yang Rasulullah dimiliki oleh beliau punya 4 sahabat. Siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. 4 sahabat ini luar biasa. Mereka punya karakter masing-masing. Ibu bapak rahimakumullah dan anak-anak yang berbahagia. Beliau mendukung perjuangannya dakwah baginda Rasul. Beliau mendukung bagaimana program Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Disinilah untuk kita semua. Maka dengan 4 sahabat Rasulullah dibantu program dakwahnya, dibantu program yang namanya bersosialnya. Dengan 4 sahabat ini sukses menjalankan agama Allah, yaitu dinul Islam. Makanya buat kalian semua, anak-anakku yang berbahagia, semua dewan guru, mari sama-sama di dalam dunia pendidikan, apalagi pendidikan ajaran Islam ini harus lebih diperdalam. Khususnya di dalam sholat 5 waktu. Ya, pasti situ dalam sholat 5 waktu ada ajarannya, adab lagi. Apa? Dalam pipis. Nih, wudu. Ya kan banyak kadang-kadang kita dalam wudu ini masih banyak yang kecoh. Adab kita pipis aja, pipis, tahu pipis? Pipis tahu? Kencing. Tahu kencing? Pipis itu jangan sembarangan. Kita kadang-kadang mohon main buka sliding, cos. Ya, ini adabnya nggak ada nih. Sekarang ada musola sekolah atau di mana sih ada yang suka diri itu. Di sini masih ada kencing yang suka masih berdiri. Banyak. Yang perempuan masih ada kencing berdiri. Oh, perempuan nggak ada kencing berdiri ya. Ini adabnya, kudu tahu nih. Kita belajar fikih. Kalau yang laki-laki lo ingin tahu kencingnya laki-laki gimana? Caranya nih, lihatin nih, kencing laki-laki begini nih. Lihatin kemarin. Lihatin. Ini kencing laki-laki ya. Tumitnya dia agak ke sini. Jongkok. Jongkok. Ini fikih, saya bukan bicara jorok. Ini harus diketahui. Ya. Jongkok, ini tumitnya agak kemari. Biar dia punya jarum ke bawah. Lu tahu jarum? Yang usah gue jelasin. Masih jelasin juga bego. Ya, ke bawah. Tuh. Habis begitu keluar yang namanya pipisnya,
ini si jarum tadi agak sedikit digituin dong. Ya, nih liatin. Pak Guru, liatin. Begini nih. Set. Jangan diperas bengkak punya lo. Kita cuma peras aja lagi. Oh, gila. Habis diginiin, dehem. Ini fikihnya begitu, dehem. Dehemnya begini. Ditekan. Dehemnya gimana? Begini. Dehemnya ditekan. Dehemnya begitu. Biar keluar ke semuanya. Ini jangan dehemnya begini. Itu namanya penyakitan alias bengek. Ya, dehemnya gimana? Ditekan. Tapi dehemnya ada sedikit tekan, biar ditekan semua keluar tai lu. Ya begini ya, nih ya. Tuh, itu laki-laki adabnya kayak begitu. Itu pipis. Ini kadang-kadang pipis sembarangan ada set. Kencing pohon pisang, kadang di ban motor jadi aja lu begini. Ya kan? Ustaz kayak nggak ngerasain aja ya. Dulu sih masih SD pernah di pasir tuh, pasirnya saya bunder-bunderin begini ya. Dulu kencingnya saya bikin kue-kuehan, saya templokin ke negara. Dulu lagi SD ngerasain kan begitu kan? Tidak, kita kejar-kejar, ke bocah wadono gue timpul. Dulu. Anak gue itu mah, karena kita tumpuk-tumpuk, kita bunder-bunder, kita kencingin, dan jadi kue-kuehan loh. Geli banget pokoknya. Saya juga kalau tahu begitu, saya juga nggak mau dengan anak kecil dulu. Kadang-kadang kencing dari sono, kita lari-larian, gitu. Ya, jangan begitu sekarang mah, nggak boleh. Dulu kalau lagi SD itu mah SD, TK, biasa begitu, ya kan? Kalau di sini sih insya Allah enggak kayak gitu. Ya, itu yang laki-laki. Yang perempuan ada pipis. Ini pipis perempuan juga kudu ada adabnya. Lo tahu nggak pipis perempuan? Saya tahu. Kau usah tahu ya, semua pernah ngintip. Pasti ngintip ini saya. Nih, kalau pipis wanita begini nih, Bu Guru, kita dulu nggak ada yang tahu juga nih. Tuh, ini. Tuh, begini nih, ya, biar dia punya saringan ke bawah. Jangan gue jelasin. Gue tahu semua. Saringan ke bawah. Ini begini nih, begini ya. Jadi nanti jangan ini mah, emang perempuan kan kalau udah pipis begini. Gini kan? Udah kan gitu kan? Kalau tahu begini dah. Ya, kalau perempuan ya masih begini tuh. Udah dia masuk kamar mandi jasad, jangan ambil. Ini kalau begini, ini yang repot nih, bunyinya beda. Pasti sering ngedengerin lo ya. Makanya ada tuh yang perempuan tulisnya begini, awas besok begini ya. Nih, biar apa pelan. Kan enak sahdu kan? Nah kalau nenek-nenek, nyai lo, nenek lo, dia udah tua. Nah kalau pipisnya begini, makanya kasih tahu ini bicara akhlak. Tuh dari mulai pipis aja bu. Ya, perhatikan. Ini kan jarang orang memperhatikan kayak begini. Ini hal yang kecil. Saya bukan bicara jorok. Ini harus. Karena kenapa? Kalau nggak seperti ini bahaya. Akhirnya apa? Kita kadang pipis nih, mohon maaf Pak. Kita wudhu. Saya aja kan suka ragu. Makanya saya kalau ke kamar mandi saya buka semua. Buka supaya apa? Kecipratan air itu Pak. Ini yang bahaya. Kita yang nggak tahu. Dari mulai wudhu aja anak-anak yang berbahagia, ibu bapak rahimahullah, kita perhatikan wudhu kita. Tuh, sampai kemari. Ya, ini dari wudhu. Ini kadang wudhu, mohon maaf, ya kan? Wudhu sembarangan, nyuci kaki kayak nyuci timun. Apaan?
Ya kan, kayak capu, ceplak. Jangan seperti itu. Coba perhatikan dari wudhunya, dari mulai tangan, jari-jari kita. Ini kan kita banyak suka kotoran di sini di tangan ya. Kotoran kita banyak kita buangin. Syukur-syukur ajarin Pak, muridnya bersiwak. Ya, sebelum sholat siwak dulu. Siwak dulu. Ini sunnah supaya apa? Nanti tatkala kita wafat mudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Siwak. Bagaimana yang perempuan boleh nggak pakai? Boleh. Siwakan. Ya, mau belajar siwakan, mau ngajar siwakan, pakai siwak. Tahu kan kayu siwak? Misal kalau di sini mah susah nyarinya, lu pakai kayu jamblang. Selain jamblang boleh kayu apa? Kayu jambu. Bisa doer bibir lu. Jambu. Siwak yang lembut, siwak. Kalau dulu pakai inian kelapa tuh Pak. Apa namanya? Serabut kelapa, serabutnya bukan batoknya. Doer juga sama serabutnya. Nah, sekarang ada siwak, pakai siwak. Ya, mau dakwah pakai siwak, mau ngaji pakai siwak. Kan saya pakai siwak dulu, siwak. Ya kan? Nah kayak gitu. Makanya ini kita bicara adab dari mulai yang namanya kita pipis, belum lagi makan. Ya, makan lihat kita makan deh. Ini mau makan, semua makan belum. Ya, so kita perhatikan dari makan saja. Ngunyahnya aja sampai 40 kali ngunyah. Bisa 40 kali ngunyah. Nah kalau kita belum baru dilihat, apalagi si Hawari kok. Mana Hawari? Hawari kalau makan cepet banget. Udah saya baru 1 sendok lagi udah 1 piring. Hawari tunggu sini ya. Minggu saya dulu yang bikin agenda nih Ustaz Hawari. Masya Allah dah makan. Lah kita minum ada adabnya. Minum tuh duduk yang rapi begini, ya kan? Dibuka dulu ininya. Yang rapi. Sebelum minum bismillahirrahmanirrahim. Itu adabnya. Lah ini minum berdiri. Kalau udah gitu berdiri pakai tangan kiri lagi. Kalau orang gila. Pernah lihat nggak orang gila tuh yang suka pakai plastik merah? Pernah lihat kan? Itu orang udah dari zaman kapan ya? Saya lihatin bolak-balik lu pasar Ciputat sini bolak. Rumah saya kan di sini nih belakang pas kawin. Ya kalau mau main Pak Guru, Bu Guru silakan main ke rumah saya. Rumah saya di belakang Pasca UIN Sari Hidayatullah Jakarta. Belakang Fakultas Kedokteran di situ rumah saya. Ya di situ ada rumah 2 lantai, saya di belakangnya. Yang 2 lantai bukan rumah saya, rumah orang. Ya pokoknya saya di situ aja, main di rumah saya. Itu orang gila nih yang suka pakai plastik merah, ngomong kayu mulu. Itu saya pernah ngelihat dia minum pakai tangan kanan. Masa kita kalah sama dia? Kita kudu telanjang dulu begitu pakai plastik. Lucu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini ada dari mulai minum, belum lagi makan. Kita masalahnya saya bilang punya nyampe 40 kali. Ya, Masya Allah. Itu poin yang kedua. Yang terakhir. Waktu sudah menunjukkan jam 11. Udah jam 11 ya? Belum. Tapi kan acara dari pagi dari jam 7. Ya kan? Dari jam 7. Nah, yang terakhir, selain kita bicara tadi, yang pertama di dalam dunia pendidikan, yang kedua di dalam akhlak, selain pendidikan kita berakhlak, yang ketiga kita bicara yang namanya nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak sekarang kencengin iman. Dengan cara apa? Biar iman lebih mantap. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berbuat baik, banyakin berbuat baik di muka bumi ini. Dari mulai sekarang dipupuk kebaikan kita. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia bermanfaat untuk orang lain. Tuh, biar mantap keimanan kita, biar teguh keimanan kita. Jangan pelit, jangan korek, buntut kasiran. Apalagi tuh?
Ya koret, tahu koret? Pelit tahu pelit? Medit tahu medit? Ya koret, medit, pelit. Buang jauh-jauh. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tuh mantap tuh. Biar apa? Biar mantap keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Karena kita ini manusia, ini manusia nih Bang, mohon maaf. Ini buat kalian semua, buat kita semua. Iman kita itu iya sih itu yang pus. Kalau iman lagi benar-benar. Ini bilang bagus nih iman kita nih. Ntar pulang dari sini ya begitu lagi. Ya. Makanya bagaimana untuk memperbagus keimanan kita? Itu tadi belajar dari sekarang berbuat baik. Insya Allah jadi mantap. Kalau kita belajar dari sekarang berbuat baik, insya Allah jadi mantap keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat apa anak-anakku yang berbahagia dari sekarang pupuk. Ya, kalian di sini ibarat kata di bengkel, ini bengkel nih, ini bengkel. Nanti dipraktekinnya di rumah. Bila perlu besok yang ajan anak muda. Yang ajan anak muda. Yang bagus apalagi dia fasih. Tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, jadi imam. Ya, ini kita tampilkan. Misalkan di sini si Fulan kayak tadi tuh yang baca hadis itu. Bagus tuh. Itu panggilan apa dari sini? Alumni. Itu bagus tuh anak tuh. Masya Allah, harus ada regenerasi penerus. Cakep itu suara itu. Cakep, saya bagus bacaannya, saya lihat bagus ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan baik ke depannya nanti. Cakep itu. Saya dengerin dari awal. Oh, enak ini. Masya Allah, dahsyat juga. Gurunya siapa di sini? Guru ini. Hawari. Oh, Hawari. Lu bisa, Haw. Masya Allah, nggak nyangka tukang jatuh di aspal. Bawa motor nabrak mulu, berapa motor nabrak itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu luar biasa, cakep itu suaranya bagus, ini yang bagus. Tapi jangan sekedar bagus doang, makhrajnya harus bagus, tajwidnya bagus. Tapi di samping itu juga kadang-kadang kita tajwid bagus, makhraj bagus, suara bindeng. Makanya cari guru bukannya, mohon maaf, nyari guru yang fasih juga, jangan yang bindeng. Ntar gurunya bindeng repot. Makhrajnya sih bagus, tajwidnya bagus, haib. Muridnya ngikut, haib. Yang orang bindeng, haib. Orang gurunya marah, oh haibmu, hanya kata gitu. Gurunya haib. Nyari yang fasih. Nah kalau gurunya nggak fasih, suaranya nggak bagus, lah kalau dia ngimamin kan repot. Oh ini maklum ya nih hikmah. Imamnya ikut bindeng, amin. Cari yang fasih, yang suaranya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba kalau yang asal-asalan, dia makhraj bagus, suaranya nggak bagus. Harus pakai lagam, harus pakai lantun, pakai lagam. Tapi lagam juga lagam yang tartil. Ya, ini mentang-mentang qori. Wow, qori jadi imam, repot. Jangan diqoriin kalau imam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat maghrib. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya amin Allah. Ya bubar, mentang-mentang qori. Ya ada tartilnya kan, banyak tuh murotal ya kan. Kalau sudah takbirnya beda, Allahu Akbar, sudah ya kan. Kalau Haji Sugi sini Sugi dia beda, Allah ya. Haji Sugi itu mana?
Ya, makanya kamu nih sekarang belajar Quran. Jangan dia lagi yang imam. Anak muda tampil. Anak muda tampil. Kalian tampil. Itu jangan dia lagi. Ini nggak jauh. Kalau sekarang kan banyak tuh syair-syair, ya kan? Tuh, anak muda subuh jam 3:30 udah bangun. Jangan yang ajan, ngkong lu lagi. Nggak jauh ngkong lu kan kalau puji-pujian begitu dulu, ya kan? Rabbana, ya Rabbana, doa ampusa. Nah, tua ya, gitu. Yang anak muda kan kerasan dikit. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kalau anak muda kan enak keras. Nah kalau engkau, dia bukan salatullah, salamullah, Coca-Cola. Kamu perhatiin tuh, anak muda maju, yang ngajar anak muda kan cakep. Ini sekolahnya benar, dia nggak nyangka lu, ajarnya cakep banget. Dia ada salah. Wah, temen udah kagak salahnya. Pokoknya besok anak gua dia aja dah. Bila perlu emak-emaknya dia. Cakep aja tak? Iya kan? Kudu tampil. Jangan diumpetin, kan cakep. Jadi imam anak dia di masjid. Udah ngomong di belakang aja. Ini urusan saya. Begitu kan enak. Ya, makanya kalau punya ilmu amalin, kudu berilmu. Kalau nggak berilmu repot. Ajan juga berkalimah, qomat berkalimah, imam berkalimah. Makanya semua kudu pakai ilmu. Jangan sampai kayak anak muda sono tuh. Iya kan? Ya nikah. Dari mulai yang namanya sebelum nikah sampai udah nikah emang preman, tobat karena dia nggak tahu ilmunya. Tuh anak tobat, ya kan? Kata istrinya, bang, udah abang tobat deh, ngikutin imam. Pokoknya imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Namanya preman, ya kan? Ini berempat preman semua tobat, dia lari ke musola. Yang makmum, subhanallah luar biasa. Namanya ngikutin imam, dia kan berbaris. Ya, bukan sopnya yang dipanjangin, dia berbaris ke belakang. Karena nggak tahu ilmunya. Makanya kita tahu ilmu nih. Imam di sini, makmum di sini. Jadi kayak upacara, begini. Iya kan? Ini repot nih kalau nggak tahu ilmu. Pas imam lagi ruku, ini jidat si makmum kena. Ya kan si preman tadi ingat kata bininya, bang pokoknya ikutin imam aja. Namanya ikutin imam kan, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam nyenggol ikut nyenggol. Dan kebetulan di belakang ada temennya juga. Emang sama-sama kagak punya ilmu, dia senggol juga sama pantatnya dia. Oh berarti sholat harus begini. Iya kan? Nah yang terakhir kan bingung nih, yang nomor 4 gue mau nyenggol siapa? Akhirnya dia berbalik, disenggol, imam nyublok, dia nengok ke belakang, ternyata yang ikut preman semua. Pas itu si imam melihat itu preman semua, lari itu imam. Makmum ikut lari. Sampai 7 muteran, dia muter. Dia bilang, stop mam, stop, udah capek mam. Capek mam, udah duduk. Ini imam udah ketakutan kan, ya kan? Sama si makmum orang preman semua. Imam lari, dia ikut lari. Dia ingat pesen bininya, pokoknya kalau imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud. Sampai lari dia ikut juga. Muter dia capek. Kata bininya, dia nyampe ke rumah, bang abang udah sholat. Alhamdulillah neng. Ternyata sholat capek juga. Emang apa? Imam lari, saya ikut lari. Goblok. Makanya perlu tahu ilmu. Ini ada lagi nih, Pak Guru ngasih tahu sama anak murid juga nih sama nih. Ini kalau sholat kita kentut. Mohon maaf, itu kita misalkan jadi imam kita sholat nih. Jadi imam Allahu Akbar, misalkan taruhlah kita sudah 2 rakaat. Pas kita sujud ya, sujud begini nih.
kita sujud kan makmum juga sujud. Sujudnya ada 2 baris misalkan sujud. Itu imam kentut. Kentut nih. Ya, itu imam langsung berdiri. Lah kalau imam langsung berdiri kan keder, ini makmum masih sujud semua. Kenapa saya ngomong begini? Ini kejadian Pak di depan saya. Kejadian di depan saya. Sampai kita bingung sama yang di samping. Kok lama banget? Lo sujud hampir 15 menit. Yang sebelah nengok begini lagi, maju nengok lagi begini. Soalnya main tengok-tengokan, yang belakang ada apa sih? Baca nggak sholat kita? Yang bagus bagaimana? Nih begini Pak, nih semua anak-anak. Kita kentut lagi sujud, begini, pas kita duduk dulu. Allahu Akbar, biar semua pada ikut tuh duduk, baru kita berdiri. Tuh, ya ini baru nanti gantiin yang di belakang. Makanya kalau yang jadi makmum itu juga harus yang benar-benar yang paham. Kalau yang kagak paham, imamnya kentut, dia bingung main saudara-saudara. Lu aja, lu aja gantiin, lu aja. Batal atau kita sholatnya? Batal. Maju sedikit. Tuh, nama imam perlu tahu diri. Jangan lagi ruku, sujud, lu main berdiri aja. Orang nggak tahu, nggak melihat kan kiri kanan. Ya, ini udah dipahami. Yang kedua, saya kejadian ke pribadi saya. Ini jangan kita mentang-mentang merasa udah pinter. Pinternya pinter kagak tahu nih. Kan banyak. Saya pernah kejadian, sholat asar, Pak, sholat asar. Saya udah curiga, dia lagi jadi imam, udah curiga. Dia imam dengan bedanya. Rapatkan barisannya, rapat. Tolong kakinya diangkat, maksudnya lutut ini diangkat, di kaki langsung diangkat, kan bego. Pas sholat Pak, takbir, kurang lebih selesai takbir gini, Allahu Akbar. Semua udah ngikut. Ya kurang lebih sekitar 3 menit, saya belum takbir. Karena saya curiga, saya belum takbir. Dia ngadep ke belakang begini. Jamaah mohon maaf, karena berhubung saya kentut, ini sholat batal dulu ya. Bego itu orang, karena nggak ngertiin ilmu. Akhirnya di belakang bilang, enggak, tetap gue mau sholat aja terus. Tapi dia ngomong kan bego ya. Gue mau sholat aja terus. Nah ini makanya perlunya ilmu buat kita semua. Kalau guru-guru agama kasih tahu, termasuk nih kita semua, kudu tahu ilmunya, kudu paham ilmunya ya. Tuh, ini dalam dunia pendidikan perlu. Nah yang terakhir tadi saya sampaikan, makanya kencengin iman kita, ya jaga keimanan kita, kudu dan harus. Nah karena apa? Kalau kalian sudah mantap keimanan kalian, insya Allah semua akan teratasi dan semua akan mudah. Kuncinya berbuat baik. Ustaz, kunci berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Yang masih banyak punya ibu, punya orang tua, hargai, hormati ibu. Ingat, kalian besar begini karena jasanya. Termasuk saya seperti ini karena jasa ibu. Nih bu guru, pak guru bisa jadi bu guru, pak guru karena jasa ibu. Hormati, hargai ibu. Berikan yang terbaik kepada ibu. Ingat, Masya Allah, tabarakallah, ibu bapak nih, ibu guru, pak guru. Saya pernah satu ketika ada jadwal ceramah. Kurang lebih saya jam 8 harus berangkat. Ibu saya lagi mampir di daerah Ciputat. Kebetulan tinggal di Karawaci. Apa dia bilang? Ji, anterin saya pulang. Mana saya mau ceramah? Saya anterin emak saya dulu. Ibu saya, mama saya anterin deh saya. Jauh dari Ciputat ke Karawaci. Kita anterin dong lagi. Apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, kasih kepada ibu kita. Itu nak dari sekarang Bu. Ya, jangan merasa udah sukses nanti, udah kalian bisa nanti, kalian melupakan ibu. Ibu itu adalah keramat yang paling luar biasa. Makanya dari mulai sekarang, ya, tolong jaga keimanan kalian agar apa? Nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, yang masih punya orang tua, yang minta ridho sama orang tua. Ya, pengganti orang tua gurumu. Nih guru nih, kalau pingin sukses, kalau pingin beres nih guru nih.
minta ridho sama guru. Ya, karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lan tanal ilma illa bisyiddatin. Apa? Ustaz itu apa? Wasyubali ustazin. Dekat erat sama guru, jangan benci sama guru, dekat sama guru nih guru. Wahirsin dulu harus sama ilmu. Kalau ingin manfaatnya ilmu, ta'aziman sama guru. Ya, cium tangan yang benar. Tuh, ini cium tangan di sini. Cium tangan di sini. Cium tangan di sini. Makanya Pak, nih Pak Guru, Bu Guru, kalau besok ada murid cium tangan sini, lu geser kemari. Sedekin hidungnya. Oh, ini saya cari nih, ada yang berani kemari. Mana sini? Satu orang sini. Sini, cium tangan begini yang benar nih. Ini yang depan. Ini yang pakai peci ini di belakang sini. Sini. Nih, cium tangan yang benar begini, mau ke emak mau ke bawah begini. Ya, nih. Tuh, begini nih. Lu buka masker lu. Nih, ini lagi dulu harus sono. Ini begini nih. Tuh, lagi. Ya, bosan ya. Itu begini dong. Ya, cium tangan yang benar. Tuh begitu kira-kira ya. Sama guru. Tuh. Nyari berkahnya, nyari ridhonya. Ya, jangan begini, awas pulang ke rumah kalau cium tangan masih begini juga, gue sumpahin sengklek tangan lo. Ya, jangan begini ya, cium tangan yang benar, cium hidungnya, ini namanya cium tangan. Kalau gini cium pipi, begini. Tuh minta ridho sama emak. Tuh. Nih Pak Ustadz aja mau kemari, Pak Ustadz punya istri Pak Ustadz mau kemari aja masih cium tangan gitu. Cium tangan. Dia bilang Papa. Dia kesan kok. Iya, tuh istri saya Bu mau kemari, dia bilang Papa. Udah lo diem aja. Saya juga geli sebenarnya mah. Dia emang benar tuh. Kita hawari ya, jalannya hawari tuh. Kabar gitu kemana dia? Kita tuh, harus begitu. Ya kan apalagi sama orang tua. Makanya ibu nih, guru, ya, mau suami, begitu. Cium pipi kanannya, jidatnya, bibirnya, begitu ya. Ini pahalanya banyak, jangan diikutin. Ini khusus yang udah nikah, ini buat bu guru. Terus Ustaz bagaimana? Saya ada apa pahalanya? Ada. Kalau lu belum nikah masih dalam pendidikan, sama aja pahala lu nyium pantat monyet. Jadi kalau di sini macam-macam nyium pacarnya, belum nikah berarti lu nyium monyet. Makanya jangan macam-macam monyet. Ya, udah ini buat bu gurunya. Tangan sama ibu yang benar tuh. Ya, sama orang tua. Kalau kita punya suami, berkahnya di situ. Cium suami kita. Mau kemana? Mau kemana Pak? Cium. Itu ya dalam dunia pendidikan buat kalian semua. Inilah yang diajarkan 3 poin oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang pertama tadi? Ilmu itu sudah saya sampaikan. Cerdas, ikhlas, dan juga berakhlakul karimah. Mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan dalam keseharian. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kita bicara hikmah maulid, sebelumnya itu bicara sejarah dulu sebenarnya. Dari mulai kelahirannya, cuma kan lama nantinya. Nah kalau ingin lagi ya nanti undang lagi. Ya, itu lama kalau kita cerita ke situ. Ini saya cuma hanya beberapa poin aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Buat orang tua, Rabbana ighfir waliwalidina Rabbana ighfir lana waliwalidina
ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وعلى بنية القبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bisa bersua dan berjumpa kembali. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saya tidak lama, saya langsung pamit. Karena masih ada agenda yang harus saya jalankan. Intinya buat anak-anakku, semua semangat untuk belajar. Ya, semangat belajar, semangat belajar insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.